Bab 2711, meminta Kais untuk bertindak. Sekarang satu-satunya solusi yang dapat dipikirkan Julian adalah api klan api. Namun, Kais terluka dan memiliki racun api di tubuhnya, jadi dia tidak dapat menyerang dengan kekuatan penuhnya. Namun, selain api, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berdiri dan berkata, "Kalian tunggu di sini, aku akan pergi ke suku api." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Mayat itu menghilang dari tempatnya, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di luar gerbang gunung klan api. 49 berkunjung. Dia berbicara, suaranya bergema di seluruh area. Saat suara itu bergema, pemimpin suku api muncul, dengan senyum di wajah tuannya, dan bertanya, "Temanku, bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali lagi?" Julian berkata dengan jujur, "Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan saya perlu menemui Kais." "Benarkah? Kalau begitu, ikuti aku." Julian memahami prasasti asli klan api dan kutukan api dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan pemahamannya sangat mengerikan, dan pemimpin klan api, Salman, tertarik untuk berteman dengannya. Dia tidak menolak permintaan ini. Dia membawa Julian menemui Kais. Julian melihat Kais lagi. Kais bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah?" Julian berkata dengan jujur, "Saya ingin kamu membantu." "Oh." Kais menjadi tertarik dan bertanya, "Kapan dan di mana?" "Lokasinya belum ditentukan, dan waktunya belum ditentukan, tetapi seharusnya tidak terlalu lama." "Siapa yang harus dibunuh?" tanya Kais. "Putra suci klan bulu, Yui." Mendengar ini, Kais terdiam, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Mustahil." Saat itu, Salman datang dan berkata, "Kau bercanda. Yui adalah putra suci klan bulu. Jika kau membunuhnya, klan apiku akan menderita. Meskipun klan apiku kuat, mereka masih jauh lebih lemah daripada klan bulu." "Tidak masalah." Kais terdiam sejenak, lalu menyela Salman dan berkata, "Karena aku sudah berjanji pada adikku, tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga untuknya sekali saja. Tapi ini hanya bisa dilakukan secara diam-diam, dan Yui hanya bisa dibunuh tanpa diketahui siapapun." Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. "Kais, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Dia adalah putra suci klan bulu," Salman mengingatkan. Kais mendengus dingin dan berkata, "Apa arti putra suci klan bulu bagiku? Jika aku tidak sakit, klan bulu tidak akan begitu sombong. Jika klanku ingin bangkit, pasti akan ada konflik dengan 4 klan kuno. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan untuk membunuh putra suci klan bulu?" Julian bertanya, "Apakah kau percaya diri menghadapi Yui, orang suci dari klan bulu?" Kais tertawa dan berkata, "Kau terlalu meremehkanku. Meskipun aku memiliki racun api di tubuhku, tetap saja tidak masalah bagiku untuk membunuh Yui, yang baru saja memasuki alam suci surgawi." Kais masih sangat yakin bisa membunuh Yui. "Oke." Julian berdiri dan berkata, "Aku akan mengurus masalah ini. Aku akan memikirkan cara untuk memancing Yui keluar, memasang jebakan, dan membunuhnya sekaligus." "Baiklah, beritahu saja aku kalau sudah diputuskan." Setelah Kais selesai berbicara, dia menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Salman dengan tenang mengirim Julian keluar dari klan api. Setelah mengantar Julian pergi, dia berbalik lagi. "Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang?" tanya Salman. Kais mengangguk pelan dan berkata, "Sekarang setelah aku memiliki prasasti klan es, aku telah memahaminya. Aku yakin aku bisa memahami kutukan es. Hanya masalah waktu sebelum aku pulih. Setelah pulih, aku bahkan bisa mencapai alam setengah langkah lupa. Saat itu, aku akan tampil di depan umum. Saat itu, klanku tidak akan takut pada 4 klan kuno. Bahkan jika klan bulu tahu bahwa akulah yang membunuh Yui, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku." Kais sangat percaya diri dan sombong. Namun, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Santo Tianzun mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa, tetapi gagal dalam upayanya mencapai setengah langkah dari kelupaan tertinggi. Sekarang, jika diberi kesempatan lagi, dia tidak akan gagal. Salman tidak mengatakan apa-apa lagi. Julian kembali ke paviliun Tianji. "Apa yang sedang terjadi?" Tera bertanya saat dia kembali. "Hampir selesai," kata Julian, "aku akan meminta Kais dari klan api untuk bertindak. Yui akan mati." Mendengar ini, Fatin terkejut dan berkata, Kamu benar-benar bisa membuat Kais bertindak, bagaimana kamu melakukannya?" Sebagai gadis suci klan api, ia mengenal Kais, mengenal karakternya, mengetahui bahwa ia sangat arogan, dan mengetahui bahwa ia memandang rendah semua orang di klan api. Namun Julian justru memintanya untuk bertindak. Julian tidak menjelaskan banyak tentang ini. Ia memijat pelipisnya dengan lembut dan berkata, "Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memancing Yui keluar. Dan dia hanya bisa 1 orang. Jika dia membawa orang kuat dari klan bulu, akan sulit untuk membunuhnya." Dara bertanya, "Bagaimana rencanamu?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Sesuai rencanaku saat ini, aku berencana mencari tempat terpencil dan membentuk formasi terlebih dahulu, formasi yang mengisolasi segalanya, sekaligus membentuk beberapa formasi pembunuh untuk membunuh Yui secara diam-diam. Saat klan bulu bereaksi, Yui pasti sudah mati.
Tera mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimana kita bisa menarik perhatian Yui? Julian menggelengkan kepalanya sedikit, aku belum memikirkannya, tapi tidak perlu terburu-buru. Masih ada waktu, mari kita rencanakan perlahan. Wah, ini masalah besar. Aku tidak mau main-main denganmu. Aku ketua klan, dan di belakangku ada banyak sekali titan. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa begitu banyak titan hanya untuk bermain-main denganmu, kata Tera tanpa daya. Ya, aku mengerti. Julian tidak memaksanya. Sebab, dengan tindakan Kais, itu sudah cukup. Terlebih lagi, dengan penjaga misterius yang diatur oleh dunia bawah, Dara dan Milan di sampingnya, ditambah formasi besar yang ia dirikan, itu seharusnya cukup untuk membunuh Yui. Ngomong-ngomong, berapa tingkat kultivasi Kais? Tanya Tera penasaran. Meskipun dia adalah kepala suku Tera, dia belum pernah mendengar ada orang kuat di suku api, apalagi yang bernama Kais. Sebelum Julian sempat berbicara, Fatin di sampingnya berkata, Kais adalah seorang jenius super di klan kami, seorang jenius langka di klan kami sepanjang masa. Dia pada dasarnya tidak pernah keluar ke dunia luar dan selalu menyendiri di klan kami. Bahkan di klan kami, sangat sedikit orang yang mengenalnya. Setahu saya, dia gagal mencapai alam pelupa tertinggi setengah langkah, dan akhirnya mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia sudah lama tidak keluar rumah. Mendengar ini, Tera tak kuasa menahan napas dan berkata, sekalipun dia gagal mencapai alam setengah langkah kelupaan tertinggi, dia masih berada di alam kesempurnaan agung dari Yang Mulia Surgawi. Jadi, membunuh Yui tak masalah. Julian tidak banyak bicara. Selanjutnya, dia menunggu dengan sabar di pavilion Tianji Klan Api. Tunggu kedatangan penjaga misterius dari dunia bawah. Kemudian, dia mulai melaksanakan rencananya, rencana untuk membunuh putra suci Klan Bulu. Rencana ini hanya dapat berhasil, tidak gagal. Jika dia gagal, bukan hanya dia yang akan menderita, tetapi Sarah dan bahkan kerabat serta teman-temannya di alam abadi akan ikut terkena dampaknya. Sementara Julian menunggu di pavilion Tianji dari Klan Api, pavilion Tianji dari ras primitif utama secara serentak merilis daftar baru. Pavilion Tianji, bertahun-tahun yang lalu, pernah merilis sebuah daftar, yang merupakan daftar orang-orang terkuat di dunia gelap. Setelah sekian lama, pavilion Tianji sekali lagi mengumumkan sebuah daftar, daftar ini adalah daftar kekuatan magis dan keterampilan unik. Bab 2712, Kultivasi dan Kenaikan. Di dunia gelap, bahkan di berbagai alam dunia luar, pencipta tiga elemen yang kembali menjadi satu, 49, berada di puncak daftar kekuatan magis dan keterampilan rahasia. Semua ras primitif utama telah menerima berita tersebut. Kali ini, pavilion Tianji mengumumkan 10 kekuatan magis teratas. Namun tidak ada satupun makhluk hidup yang memperhatikan yang kedua sampai ke-9, hanya yang pertama saja yang menarik perhatian. Apa asal-usul 49? 49 yang bertarung di arena klan bulu sebelumnya. Puncak daftar tiga elemen kembali ke 1. Apakah ini lelucon? Dengan diumumkannya daftar kekuatan supranatural dan keterampilan rahasia, dunia gelap menjadi gempar. Terutama mereka yang ada di daftar, mereka semua merasa itu tidak masuk akal. Apa sih tiga elemen yang kembali menjadi satu itu dan mengapa bisa berada di puncak daftar? Julian pernah berada di pavilion Tianji Klan Api, dan dia juga mengetahui berita itu. Sadi langsung memberitahunya. Saudara 49, selamat. Mulai sekarang, kau bukan lagi sosok yang tak dikenal. Kau adalah pencipta keterampilan sihir nomor 1 dalam daftar keterampilan sihir. Ketenaranmu akan bergema di seluruh dunia gelap. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan berkata, pavilion Tianji ini mencoba mendorongku ke dalam api. Setelah daftar ini dirilis, bukankah para ahli di dunia gelap akan datang untuk menantangku? Dengan kekuatanku saat ini, bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawan mereka? Sadi tersenyum dan berkata, daftar ini diputuskan setelah pertimbangan matang oleh pavilion Tianji. Tiga elemen kembali menjadi satu memenuhi syarat untuk berada di puncak daftar. Selamat, ada semburat kegembiraan di wajah Dara yang dingin dan cantik, lalu ia berkata, mulai hari ini, namamu akan bergema di seluruh dunia yang gelap. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Ini tidak terlalu penting baginya sekarang. Yang penting sekarang adalah bagaimana menarik perhatian Yui. Yui ada di klan bulu. Sekalipun Kais kuat, dia tidak bisa buru-buru pergi ke klan bulu untuk membunuh Yui. Dia melirik Sadi, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah pavilion Tianji punya informasi detail tentang Yui? Adakah cara untuk memancingnya keluar? Pavilion Tianji-ku belum menyelidiki Yui secara khusus. Jika kau ingin tahu, kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memobilisasi Departemen Intelijen kami. Sukuku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mencari tahu, tetapi kau harus berpikir jernih. Kau hanya punya 3 kesempatan seperti itu. Pergi dan bantu aku memeriksanya, kata Julian. Jika Anda ingin menarik perhatian Yui, Anda harus mengenalnya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan segera mengirim pesan ke markas besar dan meminta mereka memberikan perintah. Sadi hanya berdiri dan pergi. Adik kecil, aku tidak akan menemanimu. Tera berdiri dan berkata, aku berencana pergi dulu bersama Fatin. Julian mengangguk sedikit. Tera berkata, aku yakin kau bisa sukses. Dengan potensimu,
Cepat atau lambat, dunia gelap akan menghormatimu sebagai pemimpin. Aku menunggu hari ini, menunggu untuk melihatmu mencapai puncak dunia gelap. Setelah mengatakan ini, Tera menarik Fatin pergi. Di sini, hanya Es yang tersisa. Julian menatapnya dan bertanya, bagaimana kabar Milan? Dara menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia terluka parah dan belum bangun. Mungkin sulit membangunkannya kali ini. Mungkin kita perlu mengumpulkan kelima mantra elemen untuk membangunkannya. Hosh! Julian menghela napas tak berdaya dan berkata, untuk membunuh Yui kali ini, aku masih mencoba meminjam kekuatan Milan. Mendengar ini, Dara mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mungkin kita bisa menemukan cara untuk membangunkannya sebelum membunuh Yui, dan menemukan cara untuk memulihkan kekuatannya seperti semula. Setidaknya ini akan membantu kita. Julian menghela napas dan berkata, dulu aku ahli dalam pengobatan, tapi kemudian aku meninggalkannya. Aku tidak punya cara untuk mengobati lukanya. Dara berkata, kita bisa pergi ke bagian pengobatan untuk melihatnya. Bidang kedokteran. Julian tertegun. Dara menjelaskan, klan obat adalah ras primitif. Menurut legenda, kepala klan obat adalah makhluk hidup yang bertransformasi dari akar spiritual langit dan bumi. Ia ahli dalam pengobatan dan dapat menyembuhkan luka apapun. Dulu, klan saya juga membawa Milan untuk menemuinya, tetapi klan obat tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kali ini kami hanya akan mengobati lukanya, jadi seharusnya tidak masalah. Julian mengangguk dan berkata, begitu penjaga misterius klan dunia bawah muncul, kita akan berangkat ke klan obat. Setelah mengatakan itu, Julian meninggalkan aula dan pergi ke halaman belakang. Dia membuat formasi waktu di halaman belakang, bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih keterampilan kenaikan yang diciptakan Guanlan. Ascension sangat membantunya sekarang. Tingkat kelima adalah keabadian, tingkat keenam adalah kekekalan. Persyaratan minimum untuk mencapai tingkat kultivasi kelima adalah memasuki alam Maha Mulia Surgawi. Julian telah mencapai tahap akhir Maha Mulia Surgawi dan telah mencapai tingkat kultivasi kelima. Dia duduk bersila dalam formasi waktu. Beberapa prasasti misterius muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah prasasti kenaikan. Prasasti semacam ini diciptakan oleh Guanlan sendiri, sangat misterius dan mengandung kekuatan aneh serta kebenaran tertinggi. Sulit bagi makhluk biasa untuk memahaminya. Namun, ini bukan apa-apa bagi Julian. Selama ia diberi waktu, ia akan bisa memahaminya. Julian tenggelam dalam kondisi kultivasi. Yang disebut keabadian adalah manifestasi tubuh fisik. Ini adalah keadaan magis yang menyatukan kekuatan diri sendiri ke dalam tubuh fisik, menjadikan tubuh fisik abadi, dan memungkinkan tubuh fisik mencapai tingkat lebih tinggi berdasarkan kenaikan. Dia dengan cepat menguasai tingkat keabadian kelima. Akan tetapi, tubuh fisiknya sekarang sudah sangat kuat, dan tingkatannya sendiri terlalu rendah dan kekuatannya sendiri terlalu lemah, jadi naik ke tingkat keabadian kelima tidak membawa banyak manfaat bagi tubuh fisiknya. Akan tetapi, selama wilayah kekuasaannya ditingkatkan, maka saat ia menggunakan keabadian, tubuh fisiknya akan semakin ditingkatkan. Tingkat keenam kenaikan, keabadian. Ini melambangkan kekuatan. Itu adalah kekuatan yang sangat kekal dan bertahan lama. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri sekali lagi berdasarkan peningkatan kekuatan. Julian tenggelam dalam kultivasi. Dia memahami tingkat kelima kenaikan dan tingkat keenam kenaikan. Dia menahan napas, membuka matanya, memandang ke kejauhan, dan berpikir keras. Sudah lama sejak dia datang ke dunia gelap, dan selama itu, dia telah mengalami banyak hal. Semakin banyak pengalaman yang ia alami, semakin ia merasa bahwa tingkat kultivasinya rendah, dan ia sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia baru berada di tahap akhir Little Tianzun. Dia benar-benar terlalu lemah. Di dunia yang gelap, dia tidak bisa maju tanpa menjadi Saint Tianzun. Aku tidak tahu kapan aku bisa menjadi Saint Tianzun. Julian mendesah tak berdaya. Dia membubarkan formasi waktu dan duduk linglung di halaman belakang. Aku tidak tahu berapa lama aku linglung, tapi kemudian aku mendengar suara langkah kaki. Julian mendongak dan melihat seorang wanita cantik mendekat. Penjaga misterius Hades telah tiba. Tepat saat Dara selesai berbicara, seorang pria berjubah hitam muncul. Ada kekuatan misterius yang menyelimuti wajahnya. Bahkan Julian pun tidak dapat melihat wajah aslinya. Terlebih lagi, auranya terus berubah, dan Julian tidak dapat membedakan aura mana yang merupakan aura aslinya. Pria itu berdiri di samping dan berkata, kau boleh memintaku membunuhmu. Mulai sekarang, aku akan menuruti perintahmu sampai aku membunuh Yui. Julian mengangguk pelan dan berkata, belum ada kabar dari Paviliun Tianji tentang Yui, ayo kita pergi ke klan obat dulu. Julian pergi lebih dulu. Dara, penjaga misterius Hades mengikuti di belakangnya. Paviliun Tianji, di depan gerbang gunung. Sadi duduk di atas batu, memperhatikan kepergian Julian. Baru setelah Julian menghilang, wajahnya berubah serius, dan ia bergumam, dunia yang gelap ini akan segera berubah. Aku ingin tahu badai apa yang akan terjadi ketika Yui mati. Bab 2713, Kedokteran Sein. Julian dan Dara bergegas menuju domain kedokteran tempat klan kedokteran berada dengan kecepatan yang sangat cepat.
Kudengar klan obat tidak lagi membantu makhluk dari ras lain untuk menyembuhkan luka mereka. Sebuah suara mematikan datang dari kegelapan. Ada apa? Dara tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, lalu bertanya, klan obat sangat ramah kepada semua ras primitif, dan pada dasarnya selalu menanggapi setiap permintaan. Kenapa mereka tidak membantu ras primitif menyembuhkan luka mereka? Penjaga misterius Hades menjelaskan, ceritanya panjang. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah ramuan ajaib dicuri dari lembah kedokteran. Konon, ini adalah akar spiritual langit dan bumi, dan akan segera berubah menjadi makhluk hidup. Setelah berubah menjadi makhluk hidup, ia akan mencapai alam Saint Tianzun. Ada juga rumor bahwa banyak orang kuat dari berbagai ras muncul di klan obat dan secara paksa merebut akar spiritual langit dan bumi ini. Mengenai apa yang terjadi, aku tidak begitu jelas. Aku hanyalah seorang pembunuh yang berjalan dalam kegelapan, dan aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal semacam ini. Aku hanya tahu bahwa setelah kejadian ini, klan obat sangat muak dengan ras-ras primitif. Julian berkata, tidak peduli apa, mari kita pergi ke klan obat dulu. Klan obat adalah harapan untuk memulihkan Milan, dan setelah Milan pulih, membunuh Yui akan lebih pasti. Mereka bergerak cepat dalam kegelapan. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, mereka muncul di domain kedokteran tempat klan kedokteran tinggal. Mereka muncul di luar area pengobatan, tetapi mendapati bahwa sebuah formasi telah didirikan di luar area pengobatan untuk mencegah makhluk hidup apapun masuk. Sepertinya rumor itu benar. Setelah melihat keberadaan formasi itu, penjaga misterius Hades berkata, klan obat tidak lagi berinteraksi dengan ras-ras besar. Apa yang harus kita lakukan? Dara melirik Julian. Coba dulu. Julian membuka mulutnya, lalu melangkah maju dan muncul di luar formasi. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan lantang, 49 mengunjungi klan obat. Suaranya bergema. Tak lama kemudian, beberapa penjaga muncul. Para penjaga ini berwujud manusia, tetapi mereka semua memiliki aroma obat. Julian dapat melihat bahwa mereka semua adalah makhluk hidup yang diubah dari obat-obatan ajaib langit dan bumi. Ini klan obat. Klan kami telah menutup perbatasannya. Tidak ada makhluk hidup atau ras yang diizinkan memasuki klan obat. Silakan kembali. Beberapa penjaga muncul dan memerintahkan mereka untuk pergi. Bagaimana jika aku harus pergi ke klan obat? Wajah Julian menjadi gelap. Swoosh. Beberapa pengawal klan obat segera menghunus senjatanya. Melihat ada yang tidak beres, Dara segera berdiri dan berkata, saya putri klan S. Almarhum ayah saya juga punya koneksi dengan ketua klan obat. Tolong beritahu beliau. Suku S. Beberapa penjaga sedikit terkejut. Bukankah klan S telah dihancurkan oleh 4 klan gelap kuno sejak lama? Tunggu. Para penjaga saling memandang dan kemudian segera pergi. Julian dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Tak lama kemudian, sebuah retakan muncul di formasi di depan, dan seorang wanita cantik nan menawan muncul. Ia melirik Dara, lalu berkata ringan, ikuti aku. Ayo pergi, kata Dara. Julian mengangguk sedikit. Mereka mengikuti wanita itu dan memasuki area tempat tinggal klan obat. Di bawah bimbingan wanita itu, Julian datang ke sebuah lembah. Lembah ini mempunyai lingkungan yang elegan, energi spiritual yang melimpah, dan berbagai tanaman herba spiritual ditanam di sana. Di lembah itu, ada sebuah rumah kayu sederhana. Di depan rumah, wanita cantik itu berkata dengan tenang, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Dara berkata, saudari Medicine Saint, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Sambil berbicara, dia memanggil Milan yang tidak sadarkan diri dari harta karun luar angkasa. Wanita itu melirik Milan dan berkata dengan tenang, ketika ayahmu datang, aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia adalah kecelakaan ketika mencoba menembus alam terlupakan tertinggi. Kekuatanku terbatas dan tidak bisa menyelamatkannya. Dara buru-buru berkata, dia hanya terluka sekarang. Kita hanya butuh suster medisin Rula untuk menyembuhkan lukanya. Sisanya, kita akan cari jalan sendiri. Wanita ini adalah pemimpin klan obat, dan namanya adalah Rula. Tubuh utama adalah akar spiritual langit dan bumi. Tingkat kultivasinya juga sangat kuat, telah mencapai alam Saint Tianzun. Rula berdiri, berjalan di depan Milan, mengulurkan telapak tangannya yang putih, dan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Cahaya ini menyinari Milan, dan ia langsung menyadari luka-luka Milan. Jiwa es itu ada di dalam dirimu. Tolong pinjamkan padaku. Rula menatap Dara. Dara menatap Julian. Julian segera memanggil jiwa es. Bingpo melayang menuju Rula. Rula mengambil alih Bingpo, dan kemudian mulai mengerahkan kekuatan misterius, dikombinasikan dengan kekuatan Bingpo untuk menyembuhkan Milan. Proses ini berlangsung sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian, Milan terbangun. Dia pulih ke kondisi sebelum pertempuran di Tanah Suci Klan S. Sudah sembuh. Aku tidak bisa membantu apa-apa lagi. Kalian boleh pergi. Setelah menyembuhkan Milan, Rula memerintahkan mereka untuk pergi. Kudengar akar spiritual langit dan bumi dicuri dari klan obat. Julian tertarik dengan urusan klan obat dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Rula melirik Julian dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, apa hubungannya denganmu? Dara menarik Julian,
memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Suster Medicine Saint." Julian hanya penasaran. Rula tidak ingin bicara lagi, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia berdiri bersama Dara dan berkata, "Sampai jumpa. Anda menciptakan 49, tiga elemen yang kembali menjadi satu." Tepat ketika Julian hendak pergi, Rula tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian berkata dengan rendah hati, "Berkat apresiasi Pavilion Tianji, tiga elemen kembali menjadi satu nyaris masuk dalam daftar kekuatan supernatural dan keterampilan unik." Rula berkata, "Meskipun Pavilion Tianji bukan ras, mereka adalah kekuatan yang luar biasa. Daftar keterampilan magis yang diterbitkan oleh Pavilion Tianji masih memiliki kredibilitas. Saya sangat penasaran dengan keterampilan unik apa yang bisa menempati peringkat pertama dalam daftar tersebut. Dan mengingat tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, bagaimana Anda bisa menciptakan keterampilan unik seperti itu? Meskipun klan tabib terasing dari dunia. Namun, kami juga memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Kali ini Pavilion Tianji mengumumkan daftar kekuatan supernatural dan keterampilan unik. Ini masalah besar, sulit baginya untuk tidak mengetahuinya." "Tidak sesuai harapan," kata Julian dengan rendah hati. Dia tidak banyak berkata apa-apa tentang tiga elemen yang menjadi satu. Terlebih lagi, ia yakin bahwa tiga elemen kembali ke satu miliknya saat ini tidak terlalu kuat, karena tingkat kultivasinya sendiri rendah dan ia tidak dapat mengerahkan kekuatan tiga elemen kembali ke satu yang sesungguhnya. Namun, begitu ia mencapai alam Saint Tianzun, barulah tiga elemen kembali ke satu akan benar-benar menunjukkan kekuatannya. Rula tenggelam dalam pikirannya, alisnya berkerut, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar dari Istana Ilahi Tertinggi?" Berita tentang Tanah Suci Klan Es menyebar ke seluruh dunia gelap. Keberadaan Istana Ilahi Tertinggi juga menyebar ke seluruh dunia gelap. Meskipun Julian tidak menggunakan penampilannya saat ini ketika ia melapor ke Istana Ilahi Tertinggi, identitasnya sebagai 49 telah diumumkan oleh Pavilion Tianji. Ketika Pavilion Tianji mengumumkan daftar kekuatan supernatural, diumumkanlah bahwa Julian adalah penerus Istana Ilahi Tertinggi, dan juga diumumkan bahwa dalam pertempuran di Tanah Suci Klan Es, 49 lah yang menghadapi serangan Yuyi. Sekarang, hal-hal ini bukan rahasia lagi di dunia gelap. Satu-satunya hal yang tidak diumumkan oleh Pavilion Tianji adalah bahwa Julian berasal dari dimensi kecil yang disebut tak terbatas, dan tidak mengumumkan hubungan antara dia dan Sarah dari dunia bawah. Mengenai identitas yang dipublikasikan, Julian tidak peduli. Karena sekarang dia bukan lagi si lemah yang selalu bergantung pada belas kasihan orang lain saat pertama kali memasuki dunia gelap. Kini tubuh fisiknya tak terkalahkan, dan hanya ada segelintir orang di seluruh dunia gelap yang bisa menyakitinya. Kesalahan bab, klik di sini untuk melaporkan, tidak perlu registrasi. Bab 2714, ambil tindakan. Julian tidak terlalu terkejut bahwa klan kedokteran mengetahui informasi ini, karena dia dapat menduga bahwa Pavilion Tianji telah mempublikasikan informasi ini. Dia juga bisa membayangkan bahwa klan bulu juga mengetahui informasi ini. Namun sekarang dia tidak takut. Karena dia sudah berencana membunuh Yuyi, jadi mengapa dia khawatir suku Yu mengetahui hal-hal ini? Tentu saja ada Istana Ilahi Tertinggi, kata Julian sambil tersenyum. Istana Ilahi Tertinggi virtual ini sangat berguna. Setidaknya bisa menakuti beberapa orang kuat yang tidak memahami situasinya. Setelah mendengar ini, ekspresi Rula tergerak. "Ada apa? Apa ada yang salah?" Dara juga menyadari ada yang tidak beres. Rula menghela napas dan berkata, "Memang ada satu hal. Silakan duduk dan bicara pelan-pelan." Julian duduk terlebih dahulu. Dara juga duduk. Rula berkata, "Aku punya seorang adik perempuan, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia dibawa pergi secara paksa oleh klan bulu, pemimpin 4 klan gelap kuno." "Adikmu?" Dara tertegun. Rula mengangguk, "Ya, tubuh asliku adalah akar spiritual langit dan bumi, begitu pula adikku. Namun, adikku belum sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia, dan hanya sedikit kesadaran yang telah lahir. Demi menumbuhkan orang yang sangat kuat, klan bulu secara paksa membawa adikku pergi dan menyerap energinya untuk berlatih. Jadi begitulah adanya." Julian tiba-tiba tersadar, lalu tersenyum dan berkata, "Aku baru saja akan menyerang klan bulu, dan hampir membunuh Yuyi dari klan bulu. Karena kau punya dendam terhadap klan bulu, maka kau bisa bergabung dan membunuh Yuyi dulu. Sedangkan untuk adikmu, aku akan mencari cara untuk menyelamatkannya nanti." Ada keraguan di wajah Rula. Sejak saudara perempuannya diculik, dia selalu ingin menyelamatkannya, tetapi suku bulu terlalu kuat. Kekuatan klan obat jauh lebih rendah dibandingkan klan bulu. Lagi pula, dia adalah kepala klan dan tidak bisa mengorbankan seluruh klan hanya untuk menyelamatkan saudara perempuannya. "Apa kamu yakin?" Rula menatap Julian dan berkata, "Jika kita gagal, kita harus menanggung balas dendam klan bulu. Aku tidak peduli, tapi banyak nyawa klan obatku akan menderita." Julian berkata, "Kita tidak bisa menghadapi klan bulu secara langsung saat ini. Aku berencana melakukannya secara diam-diam dan membunuh Yuyi secara diam-diam. Bahkan jika aku gagal, klan obat tidak akan terlibat." Rula mengerutkan kening dan berkata, "Klan bulu terlalu kuat. Yuyi adalah seorang jenius super dari klan bulu, putra suci klan bulu, dan calon pemimpin klan bulu.
Jika aku tidak sepenuhnya yakin, aku tidak akan terlibat dan tidak akan mempertaruhkan nyawa seluruh anggota klan. Julian tersenyum dan berkata, aku yakin sekali bisa membunuh Yui. Sekarang tergantung bagaimana aku membunuhnya. Mendengar kata-kata Julian, Rula merasa lega. Meskipun aku bukan pria kuat sejati, aku juga telah mencapai ranah Saint Tianzun, dan aku ahli dalam pengobatan, jadi aku bisa membantumu. Karena kau yakin, mari kita bunuh Yui bersama-sama, lalu cari cara untuk menyelamatkan adikku di masa depan. Rula juga telah mengambil keputusan. Agar tidak melibatkan klan saya akan segera menyerahkan posisi pemimpin klan kepada makhluk lain, lalu bergabung dengan Anda. Ya, Julian mengangguk sedikit. Rula tidak tinggal lama dan segera pergi untuk mengurus urusan klan. Dara tersenyum dan berkata, dengan partisipasi suster medisin Rula kali ini, kita lebih mungkin membunuh Yui. Julian tersenyum tipis dan berkata, dengan serangan Kais, Yui ditakdirkan untuk mati. Hanya saja klan bulu terlalu kuat. Kita perlu mencari penolong sekarang. Membunuh Yui hanyalah permulaan. Ekspresi Dara pun berubah dingin, dan ia berkata, 4 klan kuno bersatu untuk memusnahkan klanku. Ini adalah perseteruan berdarah yang harus dibalas dengan darah. Selama aku hidup, aku akan berusaha memusnahkan ke-4 klan kuno. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kebencian dalam diri Dara. Dan istrinya berasal dari dunia bawah, jadi dia benar-benar khawatir kalau Sarah dan Dara akan berselisih paham suatu hari nanti. Namun sekarang dia tidak terlalu peduli. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah membunuh Yui dan mencegah klan bulu menikah dengan klan Ming. Mereka menunggu di sini beberapa waktu. Rula mengatur segalanya dan kemudian mengikuti Julian dan yang lainnya di jalan. Tujuan Julian selanjutnya adalah pergi ke Paviliun Tianji dan menunggu Paviliun Tianji menanyakan kabar Yui. Dia memiliki token Paviliun Tianji. Dengan token tersebut, setiap pejabat Paviliun Tianji di wilayah manapun akan menerimanya. Selama ada kabar dari kantor pusat, dia akan langsung mengetahuinya. Julian pergi ke ras yang paling dekat dengan klan obat dan menunggu di Paviliun Tianji ras ini. Sambil menunggu kabar, dia juga menghubungi Fadi. Fadi juga menyampaikan pesan tersebut kepada Julian. Tak lama kemudian berita datang dari Paviliun Tianji. Julian juga mengetahui detail tentang Yui. Akan tetapi, informasi ini tidak banyak berguna. Setelah berdiskusi dengan Fadi, Julian memutuskan untuk menggunakan Sarah sebagai umpan untuk memancing Yui keluar, karena menurut intelijen Paviliun Tianji, tubuh gelap Sarah sangat membantu Yui dan merupakan kunci terobosan cepatnya ke tahap akhir Saint Tianzun. Tanpa Sarah, akan memakan waktu lama baginya untuk mencapai tahap akhir Saint Tianzun. Dengan Sarah, semuanya akan cepat. Sudah dibicarakan, klan bulu akan menikahi Sarah 100.000 tahun lagi. Kau tidak punya banyak waktu. Aku dan Sarah akan kembali ke klan dunia bawah 3.000 tahun lagi. Setelah mendapatkan informasi Fadi, Julian segera membuat rencana. Dunia gelap, tempat rahasia. Julian mengeluarkan peta dan berkata, 3.000 tahun kemudian, Fadi akan meninggalkan klan bulu bersama Sarah. Kita akan mencegat mereka di sini, menangkap Sarah, membawanya ke sini, memasang jebakan, menunggu Yui muncul, lalu membunuhnya. Mendengar ini, Dara mengerutkan kening dan berkata, bukankah terlalu berisiko? Jika Yui membawa orang-orang kuat dari klan bulu bersamanya ke tempat ini, maka rencananya akan gagal. Julian berkata, Yui sangat sombong. Kami secara khusus memintanya untuk datang sendirian. Dia seharusnya tidak membawa orang kuat dari klan bulu. Lagi pula, bahkan jika dia membawa beberapa dewa surgawi suci, kita bisa menghancurkan mereka bersama-sama. Kali ini, Julian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dengan Milan, hanya dia sendiri yang mampu mengalahkan 2 atau 3 dewa surgawi yang kuat. Ada pula Dara yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa surgawi suci, dan Rula. Yang lebih penting, ada api. Kalau jaring ketat dipasang, sekalipun Yui menyerbu ke sana bersama beberapa dewa langit suci, dia tetap akan mati. Rula berkata, pada titik ini adalah satu-satunya cara. Dara juga berkata, coba saja. Julian segera mengirim pesan kepada Kais, mengonfirmasi waktu dan tempat aksi, lalu berkata, ayo kita pergi dan cegat Fadi dan Sarah. Masalah ini sudah dibahas oleh Fadi dan aku. Ini hanya sandiwara, agar dunia luar tahu. Lukai saja Fadi dan biarkan dia melaporkan berita itu ke klan bulu. Setelah berdiskusi secara mendetail, Julian beserta timnya segera pergi dan menuju ke suatu tempat yang harus dilalui klan bulu dalam perjalanan mereka menuju klan dunia bawah. Setelah tiba di tempat yang dituju, mereka menunggu di sana. Setelah menunggu lebih dari 10 tahun, sebuah kapal perang terbang dari dunia bawah muncul. Melihat kapal perang Hades terbang, ekspresi Dara berubah suram, dengan niat membunuh di wajahnya. Julian berkata tepat waktu, Bibi, jangan membuat masalah saat ini. Klan bulu adalah penyebab kehancuran klan Es, dan itu tidak ada hubungannya dengan pemimpin klan dunia bawah saat ini, Ayah Sarah. Mereka yang terlibat dalam kehancuran klan Es semuanya dihancurkan oleh Ayah Sarah. Bab 2715, bawa Sarah pergi. Dara membuka tinjunya yang terkepal, dan aura pembunuh di tubuhnya pun menghilang. Dia masih bisa membedakan yang primer dari yang sekunder. Melihat ini, Julian menghela napas lega.
Mereka berdiri di tempat, dan kapal perang terbang dunia bawah segera muncul di hadapan mereka. Mereka terbang cepat menuju kapal perang terbang itu. Ayo kita mulai. Fadi melirik Julian dan bertanya, apakah kamu yakin kali ini? Julian mengangguk pelan dan berkata, aku memang yakin, tapi aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan dibawa Yui dari klan bulu kali ini. Jika dia tidak membawa banyak orang kuat, maka kita akan menghancurkan mereka semua. Jika dia membawa pasukan besar, maka kita harus membatalkan rencananya. Fadi berkata, ayo, siapa yang akan bertindak? Meskipun tempat ini berada di dunia yang gelap dan penuh kegelapan tak berujung, kita tetap harus memasang jebakan jika ingin mengadakan pertunjukan. Julian melirik Dara dan berkata, bawa Milan bersamamu, dan penjaga misterius Hades juga akan berpartisipasi. Dara mengangguk. Setelah itu, Julian dan timnya mundur dari kapal perang terbang dan menghapus semua jejaknya. Kapal perang terbang Hades terus terbang, tetapi dicegat selama penerbangan dan pertempuran sengit pecah dalam kegelapan. Kali ini, Dara, Milan, dan penjaga misterius Hades menyerang bersama, dan Ming Yue Kong dengan cepat terluka dan terkendali. Setelah dikendalikan, Dara meminta Fadi untuk memberitahu Yui agar menyelamatkan Sarah, jika tidak Sarah akan mati tanpa tempat pemakaman. Lalu mereka membiarkan Fadi pergi. Julian dan teman-temannya segera bergegas menuju lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Tak lama kemudian, kami pun sampai di lokasi. Ini adalah peninggalan kuno. Dahulu kala, ras primitif tinggal di sini. Namun, karena beberapa alasan, ras primitif di daerah ini bermigrasi, dan daerah ini menjadi terbengkalai. Dalam kehampaan yang gelap, Sarah menggenggam tangan Julian erat-erat. Ia sangat gugup sekarang. Jika ia gagal membunuh Yui kali ini, konsekuensinya akan sangat serius, yang akan melibatkan banyak kekuatan. Oke. Julian merasakan kegugupan Sarah dan berkata, kami benar-benar yakin kali ini. Dia melihat makhluk-makhluk di sekitarnya dan berkata, ayo masuk dulu. Kais akan segera datang. Begitu dia tiba, kita akan mulai menyusun formasi. Efeknya akan lebih baik jika dia yang menyusun formasi. Mereka memasuki area itu bersama-sama. Reruntuhan, di puncak gunung. Mereka menunggu di sini. Tak seorang pun berbicara dan suasananya agak aneh. Setelah menunggu beberapa saat, suhu di area itu langsung naik. Aku datang. Merasakan perubahan suhu, Julian tahu api telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berjubah merah menyala muncul. Kais tampak sangat muda dan tampan. Penampilannya sekarang sedikit berbeda dibandingkan saat masih di klan api. Ia memiliki sikap yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, cukup meriah. Sekarang, dia tampak normal, tidak ada tanda-tanda menderita racun api. Bagaimana racun api di tubuhmu? Tanya Julian. Kais tersenyum dan berkata, aku telah mempraktikkan prasasti asli klan Es. Meskipun aku belum sepenuhnya memahaminya, aku telah mengolah energi dingin yang dapat menekan racun api dalam tubuhku untuk sementara. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk bertahan sampai pertempuran ini berakhir. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Saat Rula merasakan hembusan api, dia tak dapat menahan rasa terkejutnya. Mari kita mulai mengatur formasi, kata Julian. Dia telah membuat persiapan untuk membunuh Yui. Dia juga menyiapkan formasi super. Namun, tingkat kultivasinya terbatas, dan kekuatan formasi yang ia bentuk juga terbatas. Jika Kais yang membentuk formasi, efeknya akan berbeda. Julian mulai menjelaskan cara mengatur formasi. Dia ahli dalam prasasti, jadi mudah baginya untuk menciptakan formasi pembunuh super. Kais mengambil tindakan untuk membuat pengaturan, sementara Dara, Rula, dan penjaga misterius juga tidak tinggal diam, membantu dalam pengaturan tersebut. Satu-satunya yang bebas adalah Julian dan Sarah. Mereka duduk di atas batu di puncak gunung. Apakah ini akan melibatkan dunia bawah? Ada sedikit kesedihan di wajah cantik Sarah. Meskipun ia tidak memiliki perasaan terhadap dunia bawah, ia tetaplah anggota dunia bawah dan ia tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Selama periode ini, saya mendengar banyak rumor dari dunia luar. Paviliun Tianji telah membocorkan beberapa informasi Anda. Saya sangat khawatir Paviliun Tianji telah menemukan sesuatu dan akan mempublikasikannya. Ini akan membahayakan alam tanpa akhir. Julian tersenyum dan menghiburnya, Paviliun Tianji sudah tahu identitas saya dan bahwa saya berasal dari Wuji, tetapi Paviliun Tianji memilih untuk menyembunyikan informasi ini dan tidak mempublikasikannya. Mendengar ini, Sarah merasa lega. Mengenai apakah pembunuhan Yui kali ini akan melibatkan klan Hades, aku tidak tahu. Seharusnya tidak melibatkan klan Hades, karena kami bertindak secara rahasia. Kami akan membiarkanmu kembali setelah membunuh Yui. Kau bisa memilih untuk tidak kembali. Kita akan meninggalkan dunia gelap ini bersama-sama. Ketika aku cukup kuat, aku akan kembali untuk menyelesaikan semua ini. Sarah mengangguk sedikit. Dia memutuskan untuk pergi bersama Julian kali ini. Keduanya duduk bersama, berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Saat Julian menyiapkan jebakannya, Fadi juga melarikan diri kembali ke klan bulu dengan luka-luka. Klan bulu, di luar Gunung Suci. Fadi tiba-tiba muncul, dan begitu muncul, dia jatuh ke tanah. Hal ini menarik perhatian para penjaga klan bulu, dan beberapa dari mereka muncul. Cepat, bawa aku menemui tetua agung klan bulu.
Wajah Fadi pucat dan ekspresinya cemas. Para penjaga itu tidak berani menunda dan segera membawa Fadi ke Gunung Suci. Klan Bulu, Aula Utama. Fadi duduk di kursinya dan berkata dengan cemas, dalam perjalanan kembali ke klan Ming, aku disergap dan Sarah diculik. Mereka memintaku untuk kembali dan memberitahu klan Bulu bahwa jika mereka ingin Sarah hidup, mereka harus membiarkan orang suci klan Bulu pergi ke reruntuhan di dunia gelap secara langsung. Fadi menceritakan apa yang telah terjadi. Pengadilan kematian. Setelah mendengar ini, wajah Yuyi langsung menjadi gelap. Nak, nyawa putri kami bergantung padamu. Makhluk-makhluk yang menculik sang putri secara khusus memintamu untuk pergi sendiri, dan kau tidak diizinkan membawa orang kuat dari klan Bulu bersamamu. Begitu mereka tahu kau bepergian dengan orang kuat dari klan Bulu, putri kami akan mati. Fadi tampak sangat cemas. Tetua Agung klan Hades, Rohan, bertanya dengan tenang, siapa yang melakukannya? Itu Putri Es. Fadi melambaikan tangannya dengan santai, dan adegan pertempuran serta dirinya yang terluka dan terjebak muncul satu persatu. Melihat ini, Rohan sedikit mengernyit dan berkata, karena putri klan Es terlibat, maka 49 pasti juga terlibat. Putra Suci, masalah ini luar biasa. Kau tidak boleh gegabah. Ayo segera satukan 4 klan kuno, selamatkan putri klan Nether, dan musnahkan sisa-sisa klan Es. Mendengar ini, Fadi menjadi cemas dan berkata, Penatua Agung, ini tidak boleh terjadi. Jika keempat klan kuno bersatu, putri kita akan mati. Yuyi pun merenung dalam-dalam, lalu berkata, Penatua Agung, aku akan pergi ke sana sendiri kali ini. Aku gagal membunuh sisa-sisa klan Es terakhir kali, jadi aku pasti akan menghancurkan mereka semua kali ini. Tidak. Rohan langsung menolak dan berkata, kau adalah putra suci klanku dan calon pemimpin klan. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Sarah adalah calon istriku. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak muncul? Jika ini terbongkar, bagaimana makhluk-makhluk di dunia akan memandangku dan klanku? Yuyi berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, mungkin agak merepotkan untuk menghadapi mereka, tetapi bukan tidak mungkin untuk membunuh mereka sepenuhnya. Yuyi sangat percaya diri dengan kemampuannya. Selain itu, Pavilion Tianji mengumumkan daftar kekuatan supernatural dan keahlian unik, dan jurus 3 elemen kembali ke satu ciptaan 49 sendiri memenangkan posisi teratas. Aku juga ingin merasakan jurus 3 elemen kembali ke satu ini. Aku ingin melihat keahlian unik apa yang bisa diciptakan oleh makhluk yang hanya setingkat Tianzun kecil. Rohan berkata, aku tahu kau sangat sombong, tapi kau juga bertarung dengan 49 terakhir kali. Dia mampu menahan seranganmu dengan darah dagingnya. Ini jelas tidak mudah. Kau tidak boleh gegabah. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tapi kau harus membawa orang-orang kuat dari klanku bersamamu. Bersambung.